Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juwita Fitria Puspitasari, MPM 20120030. Di sini saya akan memaparkan hasil analisis saya mengenai materi pembelajaran PKN di SD. Pada kesempatan kali ini saya akan menganalisis materi PKN di SD kelas 3 semester 1, tema 1, yaitu pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, dengan buku tematik menggunakan buku Kemendikbud edisi revisi 2018. Yang pertama, subtema 1, ciri-ciri makhluk hidup. Pada tema 1, pembelajaran PKN terdapat di pembelajaran kedua dengan kompetisi dasar 1.1, yaitu menerima arti bintang, rantai, pohon, beringin, kepala banteng, dan padi kapas pada lambang negara Garuda Pancasila sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian KD 2.1, bersikap jujur, peduli, kasih sayang sesuai dengan sila-sila Pancasila dalam lambang negara Garuda Pancasila. KD 3.1, memahami arti gambar lambang negara Garuda Pancasila. KD 4.1, menceritakan arti gambar pada lambang negara Garuda Pancasila. Kemudian di pembelajaran 3 tidak ada, di pembelajaran 4 terdapat juga pembelajaran PKN, yaitu di KD 1.1, menerima arti bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, dan padi kapas pada lambang negara Garuda Pancasila sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian KD 2.1, bersikap jujur, peduli, kasih sayang sesuai dengan sila-sila Pancasila dalam lambang negara Garuda Pancasila. Kemudian KD 3.1, memahami arti gambar pada lambang negara Garuda Pancasila. Dan KD 4.1, menceritakan arti gambar pada lambang negara Garuda Pancasila. Kemudian di pembelajaran 5 juga terdapat pembelajaran PKN, yaitu di KD 1.1, menerima arti bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, dan padi kapas pada lambang negara Garuda Pancasila sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. KD 2.1, bersikap jujur, peduli, kasih sayang sesuai dengan sila-sila Pancasila dalam lambang negara Garuda Pancasila. Kemudian KD 3.1, memahami arti gambar pada lambang negara Garuda Pancasila. KD 4.1, menceritakan arti gambar pada lambang negara Garuda Pancasila. Pembelajaran ke-6 tidak ada pendidikan politik dan kewarganegaraan. Kemudian ringkasan uraian materi pada subtema 1. Yang pertama, pada pembelajaran kedua, pada buku tematik subtema 1 pembelajaran kedua disediakan teks bacaan berjudul Bersyukur pada Tuhan, yang mana di dalamnya memuat tentang makna sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, pada pembelajaran kedua ini, siswa diminta untuk berdiskusi dengan teman sebangkunya mengenai teks tersebut. Setelah itu, siswa diminta menuliskan cara-cara bersyukur atas rahmat Tuhan, terutama berkaitan dengan karunia, keragaman makhluk hidup, dan alat geraknya. Selanjutnya, siswa diminta bercerita di depan teman-temannya mengenai sikap manakah dari sikap bersyukur yang pernah dilakukan dengan menyertakan waktu, cara, serta alasan melakukannya. Di pembelajaran 4, dalam pembelajaran ini disajikan contoh kegiatan untuk menjaga kesehatan tubuh sebagai cara mensyukuri pemberian Tuhan, yaitu dengan bermain kuda-kudaan dan menjaga pola makan. Setelah membaca dan memahami, diharapkan siswa dapat menyebutkan arti penting bersyukur kepada Tuhan sebagai salah satu makna dari simbol sila pertama sebagai makna simbol sila Pancasila yang pertama dengan benar. Siswa juga diminta bercerita bagaimana caranya menjaga kesehatan tubuh sebagai sikap bersyukur atas karunia Tuhan. Kemudian di pembelajaran kelima, di pembelajaran ini disajikan 4 gambar tentang Udin dan teman-temannya. Siswa diminta membuat cerita tentang gambar tersebut dan penyebab mengapa teman Udin ini jatuh sakit. Dalam pembelajaran kelima juga disajikan teks berjudul Aturan Sebelum Makan. Setelah mengamati, siswa diharapkan dapat memahami bahwa aturan sebelum makan
termasuk bentuk rasa syukur kepada Tuhan sebagai salah satu makna dari simbol sila Pancasila yang pertama. Siswa juga diharapkan dapat menceritakan pengalaman bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian di pembelajaran ke-6. Di pembelajaran ke-6 ini disajikan gambar sebuah keluarga yang sedang berdoa sebelum memulai makan, dan dijelaskan bahwa menjaga kesehatan dengan cara menjaga makanan, makan sesuai kebutuhan, dan berdoa sebelum makan, serta menjaga tubuh agar tetap sehat dengan cara berolahraga juga merupakan cara kita bersyukur kepada Tuhan. Dalam teks juga dijelaskan bahwa bersyukur merupakan salah satu cara mengamalkan sila pertama Pancasila. Tuhan sangat menyayangi makhluk ciptaannya, dan Tuhan juga sayang terhadap makhluk ciptaannya yang saling menyayangi, sehingga saling menyayangi sesama, termasuk contoh pengamalan sila pertama Pancasila. Jadi di subtema pertama ini lebih condong pada penjabaran tentang sila pertama Pancasila, bagaimana kita mensyukuri pemberian Tuhan dengan tubuh kita dan menjaganya. Kemudian B, subtema 2, pertumbuhan dan perkembangan manusia. Pada subtema 2 ini pembelajaran PKN terdapat di pembelajaran 2, pembelajaran 4, pembelajaran 6, dan juga 5. Untuk kompetensi dasarnya, pada pembelajaran kedua ada kompetensi 1.1, yaitu menerima arti bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, dan padi kapas pada lambang negara Garuda Pancasila sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian KD 2.1 bersikap jujur, peduli, kasih sayang sesuai dengan sila-sila Pancasila dalam lambang negara Pancasila. Kemudian KD 3.1 memahami arti gambar pada lambang negara Garuda Pancasila, dan KD 4.1 menceritakan arti gambar pada lambang negara Garuda Pancasila. Kemudian di pembelajaran 4, KD 1.1 menerima arti bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, dan padi kapas pada lambang negara Garuda Pancasila sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian KD 2.1 bersikap jujur, peduli, kasih sayang sesuai dengan sila-sila Pancasila dalam lambang negara Garuda Pancasila. Selanjutnya KD 3.1 memahami arti gambar pada lambang negara Garuda Pancasila, dan KD 4.1 menceritakan arti gambar pada lambang negara Garuda Pancasila. Kemudian di pembelajaran 5, kompetensi dasarnya 1.3, yaitu mensyukuri keberagaman karakteristik individu di lingkungan sekitar sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian KD 2.3 menampilkan kebersamaan dalam keberagaman karakteristik individu di lingkungan sekitar. KD 3.3 menjelaskan makna keberagaman karakteristik individu di lingkungan sekitar, dan KD 4.3 menyajikan makna keberagaman karakteristik individu di lingkungan sekitar. Kemudian di pembelajaran ke-6, kompetensi dasarnya ada kompetensi 1.3, yaitu mensyukuri keberagaman karakteristik individu di lingkungan sekitar sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian KD 2.3 menampilkan kebersamaan dalam keberagaman karakteristik individu di lingkungan sekitar. KD 3.3 menjelaskan makna keberagaman karakteristik individu di lingkungan sekitar, dan KD 4.3 menyajikan makna keberagaman karakteristik individu di lingkungan sekitar. Itu tadi kompetensi dasar yang terdapat di pembelajaran 2, 4, 5, dan juga 6. Selanjutnya ringkasan uraian materi pada subtema 2. Yang pertama pada pembelajaran kedua. Nah, pada buku tematik subtema kedua ini pembelajaran disajikan teks mengenai menghargai perbedaan. Sebab Tuhan menciptakan berbagai macam makhluk hidup berbeda-beda. Nah, perbedaan tersebut adalah karunia Tuhan, maka harus saling menghargai dan menghormati. Nah, dalam pembelajaran kedua ini juga disajikan teks yang menjelaskan bahwa sikap saling menghormati antar sesama termasuk ke dalam pengamalan sila kedua Pancasila.
Dengan pembelajaran ini diharapkan siswa dapat menjelaskan manfaat bersatu dalam keberagaman di sekolah dan menceritakan pengalaman berkaitan dengan manfaat bersatu dalam menjalankan suatu kegiatan di sekolah. Kemudian pembelajaran keempat. Di pembelajaran keempat ini disajikan teks tentang permainan kijang dan rusa, yang mana dalam permainan ini membutuhkan kerjasama di dalamnya. Nah, dengan permainan ini diharapkan siswa dapat memahami bahwa adanya perbedaan kebiasaan, kesukaan, hobi dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah maupun di sekolah. Dengan adanya banyak perbedaan, maka siswa supaya bisa saling menghargai dan menghormati sesuai dengan makna sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian di pembelajaran kelima, di pembelajaran ini siswa diminta mengamati suatu bacaan mengenai Udin dan teman-temannya yang memiliki hobi yang berbeda-beda. Namun mereka tetap rukun dan saling menghargai perbedaan tersebut. Hal ini sesuai dengan makna sila kedua Pancasila, yaitu persatuan Indonesia. Yang keempat, di pembelajaran keenam. Di pembelajaran keenam ini mengajarkan makna sila pertama dan kedua Pancasila, yaitu tentang perbedaan cara berdoa setiap agama. Jadi menggabungkan antara sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, dengan perbedaan yang dengan adanya perbedaan ini harusnya kita tetap bisa bersatu sebagai bangsa Indonesia. Kemudian C subtema 3 pertumbuhan hewan. Nah, pada subtema 3 ini pelajaran PKN terdapat di pelajaran kedua, keempat, kelima, dan juga keenam. Untuk kompetensi dasarnya sendiri, yang pertama pada pembelajaran kedua KD 1.4 mensyukuri makna bersatu dalam keberagaman di lingkungan sekitar sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian KD 2.4 menampilkan sikap kerjasama sebagai wujud bersatu dalam keberagaman di lingkungan sekitar. Kemudian KD 3.4 memahami makna bersatu dalam keberagaman di lingkungan sekitar. KD 4.4 menyajikan bentuk-bentuk kebersatuan dalam keberagaman di lingkungan sekitar. Kemudian di pembelajaran 4, kompetensi dasarnya ada KD 1.4, yaitu mensyukuri makna bersatu dalam keberagaman di lingkungan sekitar sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian KD 2.4 menampilkan sikap kerjasama sebagai wujud bersatu dalam keberagaman di lingkungan sekitar. KD 3.4 memahami makna bersatu dalam keberagaman di lingkungan sekitar, dan KD 4.4 menyajikan bentuk-bentuk kebersatuan dalam keberagaman di lingkungan sekitar. Kemudian di pembelajaran kelima, kompetensi dasarnya KD 1.4 mensyukuri makna bersatu dalam keberagaman di lingkungan sekitar sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian KD 2.4 menampilkan sikap kerjasama sebagai wujud bersatu dalam keberagaman di lingkungan sekitar. KD 3.4 memahami makna bersatu dalam keberagaman di lingkungan sekitar, dan KD 4.4 menyajikan bentuk-bentuk kebersatuan dalam keberagaman di lingkungan sekitar. Dan terakhir di pembelajaran ke-6 ada KD 1, yaitu mensyukuri makna bersatu dalam keberagaman di lingkungan sekitar sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. KD 2.4 menampilkan sikap kerjasama sebagai wujud bersatu dalam keberagaman di lingkungan sekitar. KD 3.4 memahami makna bersatu dalam keberagaman di lingkungan sekitar, dan KD 4.4 menyajikan bentuk-bentuk kebersatuan dalam keberagaman di lingkungan sekitar. Untuk ringkasan materi pada subtema 3, yang pertama ada di pembelajaran kedua. Nah, pada pembelajaran kedua ini disajikan makna bersatu dalam keberagaman di sekolah sesuai makna sila kedua Pancasila. Nah, dalam buku juga disajikan bacaan mengenai beberapa orang yang sedang bermain lompat tali. Nah, dalam teks dijelaskan bahwa
Dalam bermain, setiap orang memiliki kemampuan yang berbeda, maka harus saling menghargai serta mengajak berlatih bersama untuk meningkatkan kemampuan dan memberi saran. Sikap suka menolong, menghargai, dan menyayangi teman termasuk melaksanakan perintah Tuhan. Hal ini sesuai dengan pengamalan sila Pancasila yang pertama dan kedua. Selanjutnya pada pembelajaran keempat. Pada pembelajaran keempat ini disajikan teks tentang pertumbuhan dan perkembangan kupu-kupu. Setelah itu siswa diminta mempraktekkan tahapan tersebut dan saling memberi saran. Dalam proses memberikan saran ini harus sesuai dengan kemampuan siswa tersebut, tidak boleh pilih kasih. Ini sesuai dengan pengamalan sila Pancasila. Itu kemanusiaan yang adil dan beradab. Bagaimana kita menilai seseorang sesuai dengan kemampuan yang dia miliki, bisa menghargai apa yang telah dilakukan orang lain. Kemudian pada pembelajaran kelima, pada buku tematik subtema 3 pembelajaran kelima disajikan teks mengenai daur hidup kata. Nah, saat pembelajaran berlangsung, peserta didik diperbolehkan untuk berpendapat selama pendapatnya beralasan yang disertai dengan kebenaran konsep. Nah, kata ini termasuk hewan yang ditakuti beberapa siswa. Nah, terkadang ada siswa yang suka menggoda teman lainnya menggunakan hewan tersebut. Nah, dalam pembelajaran ini, siswa juga diarahkan untuk berdiskusi mengenai hal tersebut. Nah, bagaimana siswa ini bisa saling menghargai kepada temannya yang takut hewan tersebut, ya maka supaya jangan menakut-nakutinya. Pembelajaran ini mengajarkan pada siswa pentingnya untuk saling menyayangi dan menghargai agar dapat berteman dengan baik dan disukai semua teman. Kemudian yang keempat, pembelajaran keenam. Pada buku subtema 3 pembelajaran keenam, siswa diminta membuat kelompok berjumlah 5 orang untuk berdiskusi menyampaikan informasi atau pesan melalui poster. Nah, poster tersebut berisi informasi mengenai daur hidup nyamuk, jenis nyamuk, bahaya nyamuk, dan bagaimana cara pencegahan perkembangbiakan nyamuk. Setelah selesai membuat poster, siswa menyampaikan informasi tersebut kepada salah satu warga sekolah. Dalam pembelajaran ini, siswa diajarkan bagaimana cara menyampaikan informasi dengan sikap yang baik dan bahasa yang santun. Tentunya ini berguna untuk bekal siswa dalam menjalin komunikasi di kehidupan sosial nantinya. Kemudian di subtema 4, pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Nah, pada subtema 4 ini pembelajaran PKN terdapat pada pembelajaran kedua, keempat, kelima, dan juga keenam. Pada pembelajaran kedua terdapat kompetensi dasar. Yang pertama, kompetensi dasar 1.1, yaitu menerima arti bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, dan padi kapas pada lambang negara Garuda Pancasila sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian KD 2.4 menampilkan sikap kerjasama sebagai wujud bersatu dalam keberagaman di lingkungan sekitar. KD 3.4 memahami makna bersatu dalam keberagaman di lingkungan sekitar, dan KD 4.4 menyajikan bentuk-bentuk kebersatuan dalam keberagaman di lingkungan sekitar. Kemudian kompetensi dasar di pembelajaran keempat. Kompetensi 1.4 mensyukuri makna bersatu dalam keberagaman di lingkungan sekitar sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. KD 2.4 menampilkan sikap kerjasama sebagai wujud bersatu dalam keberagaman di lingkungan sekitar. Kemudian KD 3.4 memahami makna bersatu dalam keberagaman di lingkungan sekitar. KD 4.4 menyajikan bentuk-bentuk kebersatuan dalam keberagaman di lingkungan sekitar. Kemudian pada pembelajaran 5, KD 1.4 mensyukuri makna bersatu dalam keberagaman di lingkungan sekitar sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian KD 2.4 menampilkan sikap kerjasama
sebagai wujud bersatu dalam keberagaman di lingkungan sekitar. KD 3.4 memahami makna bersatu dalam keberagaman di lingkungan sekitar. KD 4.4 menyajikan bentuk-bentuk kebersatuan dalam keberagaman di lingkungan sekitar. Kemudian pada pembelajaran keempat, kompetensi dasarnya ada kompetensi 1.4, yaitu mensyukuri makna bersatu dalam keberagaman di lingkungan sekitar sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian KD 2.4 menampilkan sikap kerjasama sebagai wujud bersatu dalam keberagaman di lingkungan sekitar. KD 3.4 memahami makna bersatu dalam keberagaman di lingkungan sekitar, dan KD 4.4 menyajikan bentuk-bentuk kebersatuan dalam keberagaman di lingkungan sekitar. Untuk ringkasan uraian materi pada subtema 4, yang pertama ada pembelajaran kedua, yaitu siswa diminta membuat kelompok berjumlah 5 orang untuk mempraktekkan permainan bambu. Nah, permainan ini sangat membutuhkan kerjasama setiap anggota kelompok. Dalam buku juga disajikan teks berjudul Pentingnya Bekerja Sama. Dengan pembelajaran yang dilakukan, diharapkan peserta didik ini dapat menjelaskan kepada siswa tentang makna bersatu dalam keberagaman di sekolah dengan benar, yaitu melalui permainan bambu. Kemudian yang kedua, pembelajaran 4. Pada buku tematik subtema 4 pembelajaran keempat, siswa diharapkan mampu bekerja sama, membagi tugas dengan merata sehingga semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik. Selain itu, siswa dikenalkan dengan tanaman singkong dan bagaimana cara perkembangbiakannya. Siswa juga diberi informasi bahwa batang singkong yang tidak terpakai bisa dimanfaatkan sebagai alat ukur dalam suatu lompatan, serta siswa diajak untuk mengolah singkong. Nah, dalam melakukan kegiatan tersebut dibutuhkan kerjasama sesuai dengan makna sila Pancasila. Kemudian di pembelajaran kelima, ini siswa diharapkan mampu memahami makna dan manfaat bersatu dalam keberagaman di sekolah. Dalam pembelajaran, siswa diminta melakukan kegiatan merawat lingkungan sekolah secara bersama-sama. Kemudian pembelajaran ke-6. Di pembelajaran ke-6 ini disajikan bacaan mengenai Udin dan teman-temannya yang berkunjung ke kebun milik keluarga Udin. Nah, di situ siswa diminta berdiskusi apa yang bisa dilakukan untuk membantu pekerjaan orang tua. Dengan pembelajaran ini diharapkan siswa memahami manfaat bersatu dalam menjalankan suatu kegiatan. Nah, dari pemaparan yang telah saya lakukan, bisa diambil kesimpulan dari buku kelas 3 semester 1 tema 1 ini pembelajaran PKN lebih ditekankan pada pengenalan tentang sila-sila Pancasila, khususnya sila pertama dan kedua, tentang bagaimana mereka mensyukuri perbedaan yang ada, baik itu secara agama, sifat, maupun sebagainya, dan bagaimana sih cara bersosialisasi, cara berhubungan dengan manusia, bagaimana berbuat dengan semestinya dalam berkehidupan sosial. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Banyak kurang salahnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.